Nah, ini saya mau review ya pemakaian cairan anti bocor merek M1 ya. Saya udah pakai udah lama ya, mungkin tahun 2017-an ya, di motor lama saya ya. Terus baru-baru ini dikasihkan orang tua, jadi bannya masih tebal waktu itu, terus bocor halus dari tambalan-tambalan yang sebelumnya ya, karena sudah berapa kali kena paku gitu, ditambal kan rembes, repot. Dan itu sering kejadian kayak gitu, nggak sekali dua kali. Jadi udahlah pakai cairan anti bocor ini. Dan terus kemarin pas dilepas bannya nggak karatan juga ya. Pakai ini juga nggak bikin pentil sampai mampet banget, nggak bisa dipompa ya. Jadi cuman agak-agak sedikit tekanannya itu kurang gitu. Saat memompa itu kayak nahan sedikit gitu ya. Jadi nggak sampai nggak bisa dipompa sama sekali, itu nggak. Nah, tapi ya teknik pompanya harus benar juga ya. Jadi pentilnya itu usahakan di bagian atas ya, rodanya diputar, jangan di bawah, karena di bawah kan ada cairannya tuh. Jadi agak di atas, jadi dia nggak sampai menyumbat si pentil ya. Tapi kalaupun terlanjur di bawah juga nggak sampai pentilnya tersumbat banget, nggak bisa dipompa, nggak, masih bisa dipompa kok. Punya saya ya yang lama juga gitu, jadi agak-agak sedikit mampet sedikit gitu ya, tapi masih bisa dipompa ya. Nggak kayak merek-merek yang lain yang kalau udah mampet udah nggak bisa dipompa sama sekali. Nah itu bahaya, itu parah itu. Dan pernah di motor Vario ini yang sekarang saya pakai cairan anti bocor yang merek lain ya, ternyata walaupun pakunya kecil sekali itu bocor, jadi nggak bisa nambal ya, abal-abal ya. Mereknya saya sampai lupa ya, akhirnya udah kapok pakai merek lain, udah pakai merek M1 aja ya buat motor ya. Kalau buat mobil nggak recommended ya, nanti nggak bisa balancing kelemahannya ya. Mungkin pakai yang busa mungkin nggak ada pengaruh ya. Saya pernah pakai di mobil yang busa ya, itu stabil-stabil aja, kecepatan tinggi, nggak ada pengaruh apa goyang-goyang atau gimana, nggak ada ya. Oh iya, ini ada pengalaman baru ya. Jadi ini kan bannya baru yang belakang, nah ternyata bocor ya, ternyata saya cek bocornya bukan di bannya ya. Kita lihat bocornya di mana. Ini ban dari velgnya bocor. Oh enggak, ini yang tadi yang bocor. Nah ini nemu. Nah ini yang tadi. Sisi sebelahnya juga sama, ada yang bocor. Ngantuk, udah tidur dulu. Oke, ini kemarin kita pakai ini ya, cairan anti bocor M1 ya. Sudah dimasukin ke ban ya. Kita coba ngecek titik yang kemarin.
Nah, ini titik yang ini. Kemarin kan banyak yang bocor ya di sini. Ada 3 sisi. Seingat saya sini, sini, sini. Nah, ini kayaknya nggak ada yang bocor ya. Coba kita deketin ya. Nggak ada ya bocor-bocor ya dari hasilnya. Ini ada airnya ini padahal, tapi nggak ada yang bocor ya. Oke, terus yang bocor tuh kemarin di sini. Nah, di sini kemarin. Coba kita kasih sabun. Nah, ini sudah ada airnya di sini ya, tapi ini nggak ada bocor-bocor di sini ya. Jadi udah sembuh nih bocor-bocornya. Ini barusan udah dipompa juga, tekanannya 33 psi ya. Dengan sudah dipompa keras, ini keras ini, tapi sudah nggak ada bocor lagi. Jadi ya bagus lah pakai ini ya. Nah, nggak berkarat juga sih pakai ini, cuma ventilnya aja yang pernah ada yang review yang berkarat ya. Cuma kan ventil ini kan murah ya harganya. Misalnya sekian tahun pas ganti cairan anti bocor sekalian ganti ventil ya kan, ini kan nggak mahal. Atau misalnya ganti ventil yang stainless misalnya ya, jadi dia anti karat ya. Karena sebenarnya ini kan velg itu anti karat ya, bahannya aluminium. Nah, aluminium kena air pH 7,0 dia nggak masalah, tapi dia akan masalah kalau pH nya rendah ya. Misalnya cairan anti bocornya pH nya rendah ya, zatnya jadi asam ya, nggak netral. Nah, itu makanya bisa bikin karat ya, walaupun dia aluminium gitu ya. Kalau pakai M1 ini nggak bikin karat velg, berarti kalau ini stainless dia nggak akan karatan ya, jadi aman gitu, kira-kira gitu ya. Kalau yang bahan karet ya, saya nggak tahu juga aman apa enggak. Oke, kira-kira seperti itu. Sip ya, mantap.